ittiba'us sunnah, mengikuti garis dan jalan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ciri ahlu sunnah. Yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah mesti dia akan ragus cinta benar sunnah-sunnah Nabi. Kalau itu sudah datang dari Nabi, sami'na wa ata'na, aku terima, aku laksanakan sekuat kemampuan. Abdullah Umi Maktum yang beliau buta, itu pun memakmurkan masjidnya, mujahadah benar. Tidak hanya 1 kilo, 2 kilo di padang pasir, jauh dari masjid, karena diperintahkan oleh Nabi. Apakah kamu mendengar panggilan azan? Dengar, datangi itu. Saya buta ya Nabi, apakah saya ada uzur untuk tidak sholat jamaah ke masjid? Kamu dengar azan, panggilan azan yang dikumandangkan, dengar wahai Nabi, panggilan itu datangi, karena wajib bagi kamu, kamu laki-laki. Itu secara pribadi sampai membuahkan prestasi mujahadahnya Abdullah Umi Maktum yang sangat jauh dari masjid itu. Walaupun beliau buta, diangkat oleh Nabi jadi muadzin setelah Bilal. Imaratul masajid, memakmurkan masjid, memakmurkan secara Alhamdulillahirabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Allahumma 'allimna wanfa'na bima tu'allimuna waj'alna minar rasyidin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Bapak sekalian, para ibu jamaah salat subuh, a'azzakumullah, mudah-mudahan Allah muliakan, dan yang kami hormati tabi'ut tabi'in yang agung, yang namanya masyhur, bahkan para imam madhab yang 4 di dalam fikih itu pun juga memuji, karena di era generasi 100 tahun yang ketiga, itulah generasi para imam-imam hingga akhirnya mulai terkodifikasi tentang pendapat atau madhab di dalam fikih imam madhab yang 4 itu. Sebenarnya tidak hanya imam madhab yang 4 itu yang alim, hanya saja karena bisa jadi murid ulama yang lain yang punya madhab, punya pendapat di dalam fikih itu buruan meninggal, kemudian para ashab, para tulab, para muridnya tidak mengkodifikasikan pikiran-pikiran pendapat di dalam ranah fikih, kemudian juga tidak bersegera menyebarkan pendapat itu di kaum muslimin, keburu meninggal hingga akhirnya tawakuflah kaum muslimin kepada yang masyhur yang sudah tersebar di dalam kaum muslimin di berbagai belahan negeri zaman itu, termasuk negeri yang kita cintai, Indonesia, adalah imam madhab yang 4, baik itu Imam Abu Hanifah, Hanafiyah, atau Imam Malik yang tinggal di Madinah, madhab Maliki, ataupun juga Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu madhab Syafi'iyah dalam masalah fikihnya masuk ke Indonesia. Terus juga Imam Ahmad bin Hambal yang pendapat fikihnya dipegangi oleh kerajaan Saudi hari ini, madhab
Hambali. Ada imam ulama yang masyhur di zaman itu, sampai Imam Asy-Syafi'i pun juga memuji. Siapakah dia? Nanti perkataan ini kita review, perkataan ulama ini kita cocokkan dengan realita kehidupan kita, yaitu Al-Imam Al-Auza'i, seorang yang alim, allamah, kemudian juga abid ahlul ibadah. Sampai-sampai Al-Imam Al-Auza'i ini didapat pujian, berbagai pujian para ulama, di antaranya kejadian yang jadi persaksian keluarga, bahkan istrinya. Ini maksud kami kan orang yang terdekat, luar dalam, suami itu kan tahu. Ada perempuan yang bertamu ke rumah Imam Al-Auza'i, seorang perempuan, akhirnya ditemui oleh istri beliau. Ketika duduk di hambal ya semacam tikar atau sajadah gitu, tamu perempuan tadi, loh ini kenapa tempatnya basah? Apa ada bayi yang ngompol di tempat ini? Dijawab oleh tuan rumahnya, bahkan ini istrinya, persaksian istri dari Al-Imam Al-Auza'i, bukan, kita tidak ada bayi kecil yang di rumah ini, bukan ini kencengan bayi, bukan, hanya saja inilah bekas athar dari tetesan air mata Imam Al-Auza'i ketika sujud saat setiap sholat malam. Itu, ini adalah bekas cucuran air mata terisak dahsyatnya dan ngerinya neraka, kemudian kerinduan indahnya surga ketika beliau sujud bersimpuh di hadapan Allah, berkomunikasi dengan Allah saat salat malam itu. Pasti terisak-isak tangisnya, tetesan air mata itu sampai membasahi sajadahnya. Allahu Akbar. Itu persaksian istri beliau, diabadikan di kitab Hilyatul Auliya, masyhur. Ini maksud kami, ini generasi yang oleh Rasulullah, generasi Imam Madhab yang 4 itu kan generasi yang terakhir, generasi 100 tahun yang ketiga. Khairul quruni qarni, sebaik-baik 100 tahun itu, generasi itu, zaman adalah qarni, 100 tahun yang pertama, sahabatku dan bersama aku, orang yang ketemu aku, sahabatku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian 100 tahun yang kedua, tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in. Lainnya beliau hidup bersama imam-imam madhab fikih yang 4 itu hidup, itu generasi tabi'ut tabi'in. Sampai seperti itu para bapak, kealimannya allamah diakui. Beliau tinggal di Syam itu ya hari ini Damaskus atau Suriah. Terus para ulama-ulama di sekitarnya, bahkan dari negara yang lain, memujinya karena kealiman alamahnya dan ahlul ibadahnya. Lalu perkataan beliau berkaitan dengan ya aplikasi agar kita bisa bersatu. Sebenarnya taktis sangat mudah untuk dipraktekkan. Khamsatun kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'una bi ihsan. Ada 5 perkara yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi itu keumumannya, semuanya, bahkan tabi'in, generasi tabi'in di generasi di atasku, itu perkataan beliau, itu melazimi 5 hal ini, 5 perkara. Khamsatun kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'una bi ihsan. Apakah itu? Yang dilazimi, yang dibiasakan keseharian, yang dihayati, diresapi oleh karakternya para sahabat Nabi. Yang pertama adalah luzumul jamaah. Luzumul jamaah, melazimi jamaah, bukan sholat jamaah. Luzumul jamaah,
Jamaah itu punya dua nuansa, punya dua makna. Jamaah bisa bermakna aitor asiasi, bisa bermakna politik. Karena Islam itu harus berpolitik, harus berkuasa. Jamaah bermakna siasat atau politik. Ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada urusan apa yang harus ditaati oleh yang dipimpin agar dia taat pada pemimpin. Urusan yang membawa akhiratnya tentunya, kalau itu jamaah yang benar, membantu urusan akhirat agar dia masuk surga itu bersama-sama. Jadi masuk surga itu enggak sendirian. Nah, ini butuh siasat dan butuh politik. Jamaah yang maknanya siasat, yang hari ini sejak 1924 kapal besar, kalau itu diibaratkan kapal, telah pecah. Rumah besar umat Islam, kalau itu diibaratkan rumah, telah terbakar. Kapal, kalau itu kapal telah pecah. Kalau para bapak dan ibu sebenarnya pengen agar tidak tenggelam di laut ketika kapal pecah dan mau karam tenggelam, mesti akan naik sekoci-sekoci yang telah disiapkan oleh ABK di kapal itu. Hari ini yang ada sekoci agar kita tidak tenggelam. Sekoci itu kalau kami bahasakan, karena ini penting. Makna luzumul jamaah, melazimi jamaah. Jamaah bermakna tadi sisi siasat politik, punya pemimpin yang membawa programnya untuk masuk surga. Itu membantu urusan akhirat kita dan kesejahteraan dunia kita, itu otomatis. Itu ada dalilnya. Kata-kata khilafah itu ada di dalam Al-Quran yang diberangus dan ditakuti, bahkan dicibir oleh musuh Allah lewat kaum muslimin yang KTP-nya Islam, ngaku Islam tapi pikirannya liberal. Nah, itu kan dibenturkan oleh kelompok yang sudah ditengarai oleh musuh Allah, musuh Rasulullah pasca serangan WTC tahun itu. Siapapun yang menginginkan agar Islam itu kuasa di muka bumi, agar Islam itu tegak, itu mesti diberi label garis Islam garis keras, Islam fundamentalis, Islam radikal. Itu musuh Allah, disematkan seperti itu. Begitu ngerinya diktum-diktum yang harus kita hayati hari ini. Musuh Allah sangat dahsyat, menjerat bagaimana Islam, bagaimana matahari itu tidak bercahaya, ingin memadamkan matahari. Nah, begitulah. Maka luzumul jamaah, melazimi jamaah ini sebenarnya dari nuansa politik kita butuh benar. Kalau kalian tidak berbuat seperti itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah dan kerusakan besar di muka bumi ini ketika umat Islam tidak bahu-membahu bersatu. Minimal satu hati di antara kita dengan kaum muslimin yang lain selama di dalam garis ahlu sunnah wal jamaah. Satu visi mungkin, bahkan nanti bisa satu aksi, walaupun jamaahnya beda, organisasinya beda, tapi yang menyatukan kita karena visinya jelas sama, Al-Quran dan sunnahnya sama. Nah, begitu. Ini harus kita upayakan dan kita cari. Kalau tidak demikian para bapak, hadirin sekalian, minimal hidup kita agar mengikuti sunnah Rasulullah itu luzumul jamaah, melazimi jamaah itu maknanya adalah nuansa. Kalau itu enggak mampu, ya sebenarnya sangat banyak ormas Islam, itu banyak organisasi Islam itu tidak mampu. Ya, makna jamaah yang terakhir itu sebagaimana perkataan Abdullah ibnu Mas'ud, ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdahu wa in kunta wahdaka. Kesesuaian kamu kapanpun waktunya dan dimanapun kamu berada,
kesesuaian hati kamu, ucapan kamu, lisan kamu, perbuatan kamu dengan Al-Quran dan Sunnah, itu berarti kamu sudah berjamaah, sekalipun kamu sendirian. Ini kalau nggak mampu punya pemimpin, punya imam yang mengatur urusan kita dalam hidup ini, terus urusan apa yang disepakati oleh imam, terus makmum, kita belum menemukan dan belum bergabung, disekoci agar kita tidak tenggelam ke dalam lautan karena kapal besar yang pecah sejak 1924 dihancurkan oleh Kamal Ataturk itu. Batas akhirnya jamaah dalam makna ilmu, kesesuaian kamu dalam hidup ini dengan Al-Quran dan Sunnah, sekalipun kamu sendirian, itu juga makna jamaah. Lah inilah musuh Allah takut, makanya mustalahat istilah khilafah itu ditakuti benar, diberanguslah hati. Itu padahal itu dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Bayangkan Bapak sekalian, begitu takutnya musuh Allah, Islamofobia, kebencian dan antinya terhadap Islam. Itu kebiasaan sahabat, luzumul jamaah, melazimi jamaah. Jamaah, nuansa, makna, siasat politik, mesti setiap umat Islam itu punya pemimpin yang membantu urusan akhirat dan surga mereka. Kemudian juga sekurang-kurangnya jamaah yang maknanya 5 itu yang paling rendah, kalau tidak mendapatkan itu, jamaah dengan makna ilmu, kesesuaian kita, hidup kita sekali hidup atau hidup yang hanya sekali ini jangan sampai salah jalan. Hidup sekali ini jangan sampai salah jalan. Kita harus punya ilmu. Nah itu maksud kami, jamaah di makna ilmu itu kesesuaian kita dalam hidup ini dengan Al-Quran dan Sunnah sampai mati. Itu sudah bermakna jamaah. Tapi sebenarnya mencari dua-duanya dipadukan sangat mungkin. Kita tinggal di tempat yang ramai, bukan di daerah kutub atau di pedalaman hutan. Intinya begitu, luzumul jamaah. Nomor 2, Al-Imam Al-Auza'i menyampaikan kebiasaan khamsatun kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian generasi berikutnya para tabi'in itu adalah ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah bimana at-tariqah. Sunnah yang punya makna kebiasaan hidup Nabi. Kalau dalam perspektif hadis yang dimaksudkan sunnah, ya perkataan Nabi, sabda Nabi, perbuatan Nabi, bahkan takrir ketetapan Nabi, walaupun tidak dilakukan oleh Nabi, yang dilakukan oleh sahabat, kemudian diikrarkan, dikukuhkan, dibenarkan oleh Nabi, itulah yang sudah dikodifikasikan di dalam ilmu hadis. Hadis-hadis Nabi yang sudah terekam, terdokumenkan dengan validnya sampai hari ini. Nah itu ittiba'us sunnah, mengikuti garis dan jalan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ciri ahlu sunnah. Yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah mesti dia akan rakus cinta benar sunnah-sunnah Nabi dari berbagai sudut pandang. Kalau Nabi mengamalkan seperti itu, dia sangat pengen untuk mengikuti sunnah belajarnya, sunnah bermasyarakatnya, sunnah ibadahnya, sunnah dalam pendidikannya, sunnah dalam majelisnya, sunnah di dalam mengatur rumah tangganya. Nabi tidak hanya tamam, wa innama kamil au kamal. Kamalu sifatun Nabi. Kata-kata kamal sudah mentok full. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah aku kamal, bukan tamam, bukan sempurna. Beda, kata-kata tamam dengan kamal. Sama-sama kalau Indonesia diadopsi, bahasa Arab itu ya sempurna, kita aja kan. Tamam, kamal. Nabi kamal. Sudah. Wa innaka la ala khuluqin azim. Wa innaka, demi benar-benar sungguh. Itu
takkidnya, penegasannya, wa demi, sesungguhnya kamu Muhammad, wa innaka benar-benar dan pasti ala khuluqin azim. Nabi itu di atasnya akhlak yang mulia. Tidak hanya akhlaknya mulia, bahkan lebih dari itu. Coba dari sisi bahasa saja ditegaskan oleh Allah sendiri, Nabi itu wa innaka ala khuluqin azim. Lah sunnah Nabi ini, orang yang ngaku ahlu sunnah mesti dia akan cinta sunnah Nabi apapun, senang mengamalkan sekuat kemampuan. Nah ini hubungan dengan syarat la ilaha illallah kemarin tuh. Terima, jangan menolak, jangan menolak hatinya, bahkan cinta. Kalau itu sudah datang dari Nabi, sami'na wa ata'na, aku terima, aku laksanakan sekuat kemampuan. Itu laksanakan sekuat kemampuan. Kita bukan malaikat dan kita tidak maksum, tapi rasa menerima itu harus totalitas. Nah begitulah ahlu sunnah, ittiba'us sunnah, kecintaan untuk mengikuti sunnah Nabi dari berbagai sudut pandangnya, dari berbagai sisi kehidupan. Bukan hanya sunnah poligaminya tok yang disenangi oleh bapak-bapak, kan? Semua persepsi, semua perspektif sudut pandang kehidupan Nabi itu, kalau itu sunnah Nabi, sudah, kita tidak menolak. Nah begitu intinya, ittiba'us sunnah, itu ciri ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian belum menyebutkan selain luzumul jamaah, ittiba'us sunnah, aimaratul masajid. Aimaratul masajid. Nah ini para bapak, khususnya para bapak takmir, ataupun juga para jamaah semuanya dan termasuk saya juga, aimaratul masajid. Ciri sahabat Nabi itu mesti memakmurkan masjid. Ini nggak ada sahabat Nabi, bahkan kalau kita ingat sejarahnya muadzin Nabi, ayo yang para bapak kalau masih ingat, muadzin Nabi itu tidak hanya Bilal, tapi muadzin Nabi yang biasa azan yang kedua, azan awal itu Bilal, azan yang kedua subuh Abdullah Umi Maktum yang beliau buta matanya, nggak bisa melihat, itu pun memakmurkan masjidnya, mujahadah benar. Tidak hanya 1 kilo, 2 kilo di padang pasir, jauh dari masjid, karena diperintahkan oleh Nabi, apakah kamu mendengar panggilan azan? Dengar, datangi itu. Beliau karena sabda Nabi khusus pada beliau, kalau walaupun saya buta ya Nabi, apakah saya ada uzur untuk tidak jamaah ke masjid, tidak salat jamaah ke masjid? Kamu dengar azan, panggilan azan yang dikumandangkan, dengar wahai Nabi, panggili, panggilan itu datangi, karena wajib bagi kamu laki-laki. Itu secara pribadi sampai membuahkan prestasi mujahadahnya Abdullah Umi Maktum yang sangat jauh dari masjid itu, walaupun beliau buta, diangkat oleh Nabi jadi muadzin setelah Bilal. Imaratul masajid, memakmurkan masjid, memakmurkan secara maknawi dengan membuat program hidangan-hidangan, ba'da subuh kajian, ba'da maghrib ada majelis. Itu bagian dari memakmurkan masjid. Di samping juga memakmurkan imaratul masajid, memakmurkan masjid secara fisik, ketika ada yang bocor, ketika ada yang rusak, dibuat kenyamanan tempat masjid oleh panitia ataupun takmir, itu bagian juga dari memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan secara hakiki, casing fisiknya juga dipikirkan, tapi juga memakmurkan secara maknawi, program-program yang di situ membuat kenyamanan dan membantu urusan akhirat jamaah. Itu bagian dari memakmurkan masjid juga. Nah itu kalau di perdalam Dewan Keamanan Masjid. Dan apa toh sebenarnya kalau orang ke masjid itu mau nyari kepentingan apa? Wong yang ada hanya karpet kayak begini, ada karpet, mau rebutan dunia. Nah ini sahabat Nabi, Masya Allah, ciri mereka
khamsatun kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imaratul masajid, memakmurkan masjid. Masjid sebagai pusat dari berbagai program. Mau berangkat perang pun sahabat Nabi juga kumpul dulu di masjid. Bahkan Nabi lazimnya, kita sunnah Nabi biasa seperti ini kurang melazimi. Nabi itu kalau pulang dari luar kota itu tidak langsung mengetok pintu rumah istrinya. Beliau mesti mampir masjid dulu, entah itu siang, pagi, sore ataupun malam. Pokoknya begitu pergi luar kota dari luar Madinah, beliau masuk Madinah buruan nyari masjid yang terdekat. Mesti beliau ke masjid dulu sholat. Sunnah ini. Kalau kita taruhlah masuk Sumeneb, masjid yang terdekat mana? Atau pastikan tidak langsung ke rumah tapi ke masjid sholat 2 rakaat. Itu sunnah Nabi juga yang jarang dilazimi oleh kaum muslimin. Apalagi sudah perginya sudah 1 pekan, perginya sudah berhari-hari, seolah-olah kiri kanan jalan pohon-pohon itu cantik semua, karena nggak sekedar kamu istri. Lupa untuk datang ke masjid dulu sholat 2 rakaat baru menemui keluarganya. Itu sunnah Nabi. Imaratul masajid, memakmurkan masjid. Makanya para orang-orang soleh zaman dahulu sholatnya berjamaah di masjid. Dia mempraktekkan hadis intidharu awqatas sholat ba'da sholat, nunggu waktu sholat isya setelah sholat maghrib dia di masjid. Meskipun kadang capek sambil tiduran, diniatkan ngantuk-ngantuk untuk menunggu sholat isya, jauh nilainya lebih besar daripada mereka yang tidak ada di masjid. Apalagi dia niatkan untuk iktikaf. Dia mesti menunggu waktu syuruk. Ketika ada urusan-urusan yang sangat berat dan urusan-urusan yang memang urgen, pasti ba'da subuh dia sampai nunggu syuruk, mengambil keutamaan ada nilai haji dan umroh dalam setiap hari itu. Begitu. Maksud kami, sahabat-sahabat Nabi itu apalagi tambah tua, itu jangan sampai kalah kita dengan kuda. Tambah tua, harusnya tambah lebih semangat, tambah rakus berbuat kebaikan untuk umat dan untuk pribadi ketaatan dia kepada Allah. Bukan kok malah liha-liha dan nyantai setelah pensiun. Bukan. Kuda itu wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang lari kencang, walaupun di depannya itu medan perang dan berkecamuk, terjadi chaos. Apakah kuda itu berhenti? Tidak. Dipacu oleh pengendaranya. Kuda itu lari dengan kencang hingga tapak kakinya itu mengeluarkan percikan api. Masa kita kalah dengan kuda? Harusnya tambah tua, dia genjot semangatnya untuk berbuat kemaslahatan untuk umat. Hartanya segera diberikan untuk umat. Asetnya banyak dikontribusikan untuk Islam. Ibadah dia kuatkan. Jangan malah sebaliknya, semakin tua cintanya dunia malah tambah kuat, merasa tidak pernah tua. Dan itu memang dalam hadis dua perkara yang tidak pernah jadi tua, walaupun umurnya sudah di atas 50, umurnya di atas 60, rambutnya sudah beruban, disemir, direkayasa bagaimana tidak kelihatan ubannya, yaitu cinta dunia. Cinta dunia ditambah lagi penyakit tulul amal, panjang angan-angannya, masih punya planning program ini, program itu, program ini, program itu, baru diangan-angan, tiba-tiba sakit mendadak, mati. Na'udzubillahi min dzalik. Mati kalau mendadak kan persiapan tidak ada, Bapak sekalian. Kan kurang pas kalau diberi sakit dulu lah, penghayatan kita, istighfar, taubat dan jadi penghapus dosa. Kalau mendadak, kayaknya kok kurang gimana. Kalau mendadak mati, kok mendadak kan tidak ada persiapan kita itu. Nah beginilah, kalau harusnya tambah tua, umur kita sudah di atas 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu jadi dibuktikan toh. Jangan hanya diangan-angan. Itu.
Dibuktikan. Imaratul masajid ini kalau kita kembangkan, masya Allah. Apalagi para bapak, Takmir punya program yang bagus, yang membuat umat Islam itu tersentuh. Berangkat ke masjid, masya Allah jadi jariyah. Nah begitu. Maksud kami, mari kita jangan sampai kalah dengan kuda. Kuda itu begitu dekat dengan medan perang, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha, kencang terus, kencang. Apalagi sudah sampai finish, kuat. Nah, harusnya kita seperti itu, jangan sampai kalah kita semua itu dengan kuda. Nas'alullah salamah wal afiyah. Imaratul masajid, memakmurkan masjid dari sisi para takmirnya, bagaimana kenyamanan program kita di masjid ini, dibuat program ba'da subuh, dibuat program ba'da isya, dibuat program ini dan itu, bagaimana kaum muslimin tersentuh hatinya, dibantu akhiratnya untuk ke masjid. Mau apa kalau ke masjid, kan tidak mungkin nyari dunia toh. Di masjid hanya ada karpet kayak begini dan mimbar dan meja begini. Dia mesti urusannya akhirat. Itu jariyah bagi para takmir. Kemudian juga kita secara pribadi, mari urusan-urusan dekat fisik kita, dekat hati kita dengan masjid. Ketika tidak ada urusan yang pokok, kita nunggu waktu sholat isya, ba'da sholat maghrib, itu ibadah yang sangat besar. Kita nunggu syuruk ketika ada urusan yang berat, itu nilai yang sangat besar, bagian daripada imaratul masajid. Yang ini kebiasaan sahabat-sahabat Nabi. Nomor 4, selain imaratul masajid, luzumul jamaah, ittiba'us sunnah, wa imaratul masajid, tilawatul Quran. Baca Quran. Baca Quran, baru baca. Nah itu ciri ahlu sunnah. Kalau sekarang ngaku ahlu sunnah wal jamaah, itu cirinya pribadi itu mesti Nabi sabdakan, ya minimal 3 hari sekali itu khatam. Berat kan? 1 hari 10 juz. Paling rendah ya jangan lewat 40 hari nggak khatam dari bacanya. Itu sudah ukuran Bapak sekalian, standar perkataan Sufyan bin Uyainah. Ukurlah diri Anda, dekat tidaknya Anda dengan Allah itu diukur dengan dekat dan tidaknya kita dengan Quran. Ini nggak apa-apa, kita baru belajar tajwidnya, itu bagian dekat kita kepada Al-Quran. Jangan keterlaluan terus cuek gitu, maksud kami. Sudah umur, sudah sepuh, sudah bau tanah, dari kecil urusannya tanah, nggak mau mewakafkan tanah, Quran juga nggak disentuh. Gimana nanti tanggung jawabnya? Urusan dunianya seolah-olah dia hidup yang panjang, nggak dibawa ke akhirat. Urusan pribadi ibadah dia kepada Allah jauh dari kebiasaan para sahabat-sahabat Nabi. 40 hari lewat, khatam nggak pernah. Ramadan hanya sekali, itu pun kedodoran. Ngaku ahlu sunnah. Itu. Allahu Akbar. Ini kita muhasabi bersama. Ini perkataan Imam Al-Auza'i, itu mendeskripsikan kebiasaan sahabat Nabi, orang yang ngaku cinta Nabi dan cinta sahabatnya, yang memang sudah dinaskan di dalam Al-Quran. Perintah untuk taat pada Nabi, perintah untuk mengikuti jalan hidupnya sahabat Nabi. Itu baca Quran saja. Di situ ada kebahagiaan, di situ ada ketenteraman, di situ ada kepuasan yang sejati. Itu standar. Kalau pengen kamu melihat jauh atau dekat kamu dengan Allah, lihatlah hubungan kamu dengan Quran itu. La ilaha illallah, kasihan. Mari kita ini yang dipajang begitu bagus dan mewahnya di tembok ini, dari membentang dari selatan sampai utara. Itu ada Quran yang belum pernah tersentuh, masih grace. Allahu Akbar. Apalagi terus pajangan Al-Quran kita di rumah, ya. Itu. Jangan sampai 40 hari kok kebablasan. 40 hari, 1 bulan lebih 10 hari kok tidak khatam, itu ya keterlaluan benar. Keterlaluan. Kalau mampu ya 10 hari. Itu saudara-saudara kita yang hari ini di penjara, khatam, misalnya 2 hari khatam, 3 hari khatam, kita cemburu kan? Dipilih oleh Allah karena di penjara 3 hari khatam, 3 hari khatam. Dan itulah idealnya kalau kita di luar penjara. Ya karena sibuk, sedikit-sedikit bubuk. Saya itu punya penyakit, sulit tidur. Tapi ketika baca Al-Quran kok malah juga ngantuk lagi. Kasus lagi ini, ada orang yang ngeluh, punya penyakit nggak bisa tidur. Apa istilahnya itu kalau di Pak Dokter? Penyakit
tapi sulit tidur, sampai jam 2 jam 3 bisa tidur. Tapi kita baca Quran juga ngantuk. Sudah kelasnya kelas rendah sekali ini. Nah, begitulah Al-Quran harusnya jadikan ukuran tilawatul Quran, kebiasaan para sahabat Nabi. Mari kita ukur 24 jam itu ngobrol kita, Android yang kita pegang ke tangan kita sudah kayak mie keriting. Begitu kuatnya. Sudahkah Al-Quran minimal ya 1 juz lah, setengah juz lah, targetkan 40 hari itu khatam. Takut kalau kita kembali kepada Allah nyesal ketika sakaratul maut. Sedekah dan infak untuk Islamnya juga tanggung, ibadahnya kepada Allah juga pas-pasan, sudah merasa full top hari ini. Itu na'udzubillah min dzalik. Tilawatul Quran. Kemudian yang terakhir, perkataan Imam Al-Auza'i itu luzumul jamaah, ittiba'us sunnah, imaratul masajid, tilawatul Quran, kemudian jihad fi sabilillah. Nah, itu juga sudah, ini musuh Allah itu cerdas. Jadi perkara-perkara yang sangat urgen dipreteli. Khilafah. Nah, itu kan target perjuangan yang dicanangkan oleh Hizbut Tahrir. Khilafah itu rumah Islam, rumah berlindungnya umat Islam yang dihancurkan sejak 1924. Kapal itu pecah. Hari ini yang ada sekoci-koci kalau pengen tidak tenggelam di lautan. Sekoci-sekoci, kelompok-kelompok umat Islam yang punya pemimpin, ormas-ormas Islam, baik yang di atas ground ataupun yang di bawah ground, gerakan klandestin di berbagai belahan dunia. Yang PBB telah mencanangkan diantaranya Hamas itu organisasi teroris. Apa istilah lagi di Asia Tenggara ada Jamaah Islamiyah itu organisasi teroris, itu menurut PBB, menurut orang kafir. Hamas kaum muslimin yang membela haknya dijajah oleh Israel itu juga dituduh teroris yang di jalur Gaza itu kan menurut orang kafir. Nah, hari ini yang ada kelompok-kelompok umat Islam agar selamat dirinya dunia akhiratnya mesti ada pemimpin tadi, termasuk yang dihabisi dan diberangus selain kekhilafahan, target perjuangan umat Islam agar tegaknya khilafah, tegaknya syariat Islam, al-jihad. Itu juga perintah Allah dalam Al-Quran. Kalau orang menolak jihad, berarti menolak Al-Quran, menentang pada Allah. Kamu yang menciptakan Allah, bumi ini miliknya Allah. Nah, kok kamu nggak boleh menegakkan Islam di buminya Allah? Kamu pergi dari buminya Allah. Jihad ini juga diberangus oleh musuh Allah yang hari ini bahasanya dibuat jaringan dan kelompok teroris itu yang membangun kekuatan dengan jihad fisabilillah, jihad yang punya makna kekuatan, membangun kekuatan lewat peperangan melawan musuh Allah itu. Zaman itu Taliban juga disebut jaringan teroris, organisasi teroris. Akhirnya Amerika keluar dari Afghanistan kemarin itu. Ini kebiasaan khamsatun kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini mari jihad bermakna luas. Bukan hanya makna syariat, makna jihad bersungguh-sungguh kita berkontribusi dan berbuat untuk Islam di bagian kita masing-masing dari berbagai lini dan kehidupan untuk menjayakan Islam. Itu jihad yang sangat luas dari berbagai sisi kehidupan agar kita punya kontribusi, agar kita punya bagian saham Islam nanti jaya. Itu tidak hanya bermakna memang secara syar'i yang dimaksud kata-kata jihad dalam Al-Quran adalah berperang, tapi secara bahasa kan bisa kita praktekkan bersungguh-sungguh, menumpahkan semua potensi kekuatan kita, harta kita, waktu kita, umur kita, apa yang kita miliki kita kontribusikan, kita berbuat untuk kejayaan Islam. Itu bisa bermakna al-jihad fisabilillah. Nah, itulah kebiasaan orang-orang zaman dahulu, para sahabat-sahabat Nabi, yang itu kita diwajibkan untuk mengikutinya. Itulah Pak sekalian, karena sudah masuk waktu syuruk dan nanti bisa kita melaksanakan sholat 2 rakaat setelah beberapa menit berikutnya. Itu saja para bapak, para ibu saudara sekalian, saya sisipkan. Ini kami pandang perkataan yang sangat agung, meskipun dari tabi'in yang
bernama Al-Imam Al-Auza'i, tapi kesesuaian dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan mendeskripsikan itulah kebiasaan harian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin sangat mungkin untuk kita praktekkan teori ini, teori 5 ini. Itulah kebiasaan Nabi. Kalau kamu ngaku cinta Nabi, cinta sahabat Nabi, ngaku ahlu sunnah wal jamaah, sebenarnya seperti itu kebiasaannya, yang hari ini tentunya oleh musuh-musuh Allah dari perkara-perkara itu sudah mulai dijauhkan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.